Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati penguji Bapak Muhammad Amin Eskom. Beliau adalah dari Biro Kepegawaian Kementerian Agama. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Andes Zainuddin Khalid MPD. Beliau adalah eh, mentor dari Ibu Masriani. Ya. Dan tentunya saudari penguji, Bu Masriani yang sangat kami banggakan dan yang kami sayangi. Seminar rancangan aktualisasi atas nama Ibu Masriani SPDI, Guru Quran Hadis, Guru Ahli Pertama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten akan segera dimulai. Baik bersama-sama, sekali lagi kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami untuk menyampaikan urutan dari seminar kita. Yang pertama adalah pengantar dan pembukaan. Dari saya, Ibu Nurul Kamilati, selaku coach, dan kali ini sebagai moderator. Presentasi Ibu Mas Riani maksimal 7 menit ya Bu. Iya. Cukup slide, nyebutin nama mentor dan coach. Lalu core isunya apa, nggak perlu APKL, USG, langsung. Lalu ke slide berikutnya, matrik dan gagasan, uh, matrik gagasan, lanjut ke jadwal, lalu penutup maksimal sekali lagi 7 menit. Selanjutnya adalah penyampaian penguatan dan dukungan dari mentor maksimal 4 menit. Terakhir sebelum ditutup ada tentunya yang sesi yang paling penting yaitu tanya jawab dari saudara penguji kepada penyaji maksimal 10 menit. Ya, lalu penutup. Dipersilahkan kepada Ibu Masriani untuk mempresentasikan naskah rancangan. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih Bu Nurul, saya izin share screen. Silakan, Mbak. Belum nampak. Masih loading Bu. Oke. Nggih. Ya, silakan sambil loading Anda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang warahmatullahi kami warahmatullahi hormati wabarakatuh. Bapak Muhammad Amin Eskom selaku penguji pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Mas Riani, CPNS Guru Al-Quran Hadis di MTSN Negeri 1 Klaten. Bersama saya ada Bapak Kepala Madrasah Bapak Kepala MTSN 1 Klaten sekaligus mentor saya, Bapak Lutnanda Zainuddin Khalid MPD yang kami hormati. Dan bersama saya juga ada Bu Hajah Nurul Kamilati, MPD MED, selaku coach kami di kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin menyampaikan rancangan aktualisasi kami yang berjudul Upaya Peningkatan Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadis dengan menggunakan media puzzle ayat dan arti pada materi surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 di kelas 9 MTSN 1 Klaten. Adapun identifikasi isunya ada 5, kemudian kami gunakan analisis APKL, analisis USG, dan akhirnya terkumpullah core issue yang didapatkan adalah kurangnya minat dan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dari core issue tersebut, kami ambil judul Upaya peningkatan minat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan menggunakan media puzzle ayat dan arti pada materi surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 di kelas 9 MTSN 1 Klaten. Selanjutnya, kegiatan penyelesaian dari core issue tersebut ada 5. Ini 5 kegiatannya kami sampaikan melalui metrik Langsung ke kegiatan. matrik. Langsung ke matrik. Metrik kegiatan. Dari kegiatan yang pertama,
merencanakan peningkatan minat belajar Al-Quran Hadis melalui media puzzle ayat dan arti. Adapun tahapan kegiatannya, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepala madrasah terkait rencana pelaksanaan proyek. Alhamdulillah sudah kami laksanakan waktu bimbingan pertama. Yang kedua, mengidentifikasi kendala pembelajaran yang menyebabkan kurangnya minat belajar. Yang ketiga, membuat lembar observasi perilaku siswa saat belajar dengan rubrik penilaian keterlibatan meliputi aktif merespon, pasif hanya memperhatikan dan tidak fokus. Yang keempat, mencatat dan menyimpulkan hasil observasi pembelajaran di kelas. Ya, lanjut Mbak. Terima kasih. Selanjutnya, pada kegiatan kedua, menyusun pembelajaran di kelas menggunakan media puzzle ayat. Memilih dan menentukan media puzzle ayat dan arti berupa potongan ayat Al-Quran yang harus disusun sesuai urutan dan maknanya. B. Menentukan metode pembelajaran berupa diskusi dan presentasi kelompok kecil. Yang ketiga, menyusun modul ajar atau RPP. Kemudian, kegiatan yang ketiga, melakukan pembelajaran dengan pendekatan aktif, menyenangkan, dan kolaboratif. Tahapannya, menyiapkan media pembelajaran puzzle ayat dan arti, kemudian ada lembar kerja kelompok, lembar kerja peserta didik yang kelompok, dan kuis interaktif. Yang B, menyampaikan tujuan dan mekanisme pembelajaran kepada siswa. Yang C, menata lingkungan kelas agar mendukung aktivitas kolaboratif berkelompok. Ya, lanjut. Adapun tahapan kegiatan yang keempat, mengevaluasi hasil pembelajaran dan mengevaluasi efektivitas metode puzzle ayat dan arti. Mohon maaf itu kurang kata arti. Adapun tahapannya, A. Menyusun soal evaluasi pilihan ganda atau esai atau LKPD untuk mengukur pemahaman materi. Yang B. Melaksanakan penilaian hasil pembelajaran. Yang C. Mengobservasi kembali terkait mencatat keaktifan respon dan interaksi siswa selama kegiatan pembelajaran. Selanjutnya tahapan kegiatan yang 5, melakukan refleksi dengan membagikan lembar tanggapan mengenai pengalaman belajar siswa menggunakan media puzzle ayat dan arti. Tahapannya meliputi yang A, membuat angket atau kuesioner siswa untuk mengukur efektivitas media puzzle ayat dan arti. B, bagikan angket kepada seluruh siswa di akhir sesi pembelajaran. Yang C, mengumpulkan dan mengidentifikasi hasil angket. Yang D, menganalisis dan menyimpulkan hasil angket. Itulah 5 tahapan yang kami jadwalkan. Kemudian berikut jadwal kegiatannya. Kegiatan 1 yang merencanakan kami laksanakan di hari Senin sampai Rabu mulai tanggal 11 sampai 13 Agustus. Kemudian kegiatan 2 Kamis sampai Rabu 14 sampai 20 Agustus. Kegiatan 3 di mana di situ melakukan pembelajaran mulai dari Kamis 21 Agustus 2025 sampai Rabu 10 September 2025. Kegiatan 4 evaluasinya Kamis 21 2025 sampai Selasa 16 September 2025. Ini lebih lama daripada melakukan kegiatan yang ketiga. Kemudian kegiatan yang kelima merefleksikan Rabu sampai Sabtu 17 sampai 20 September 2025. Ya, Bapak Ibu, terima kasih dari kami kelompok 2, saya Mas Riani, CPNS Guru Al-Quran Hadis. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selanjutnya stop share berarti Ibu. Ya, dipersilahkan kepada mentor Bapak Dr. Andes Haji Zainuddin Khalid MPD. Waktu untuk memberikan dukungan dan penguatan, waktu maksimal 4 menit. Dipersilakan. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penguatannya bahwasanya memang pembelajaran khususnya di bidang agama itu terkadang untuk siswa-siswi itu kurang responsif, bahkan kurang motivasi terkadang gitu. Bukan merendahkan ya Bapak Ibu, karena memang guru-guru kita itu banyak yang senior dan terkadang metodenya itu sangat kurang bervariasi, sehingga terkadang memang itu perlu variasi untuk metode atau penggunaan media dalam belajarnya, sehingga Mbak Mas Riani ini sudah menggunakan media yang baru ataupun dengan metode baru, khususnya dengan puzzle. Ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi atas
demotivasi dari anak-anak ketika belajar agama. Karena biasanya dalam hal agama itu memang sangat kurang motivasi anak. Sehingga insya Allah dengan ini nanti juga barangkali bisa dicoba metode yang lain, di kesempatan yang lain. Sementara ini dengan puzzle dulu, sehingga nanti mudah-mudahan anak-anak menjadi termotivasi untuk belajar agama, khususnya di Quran Hadis ini dengan lebih baik lagi. Itu saya kira yang bisa saya berikan ke Mbak Mas Riani dan sahabat kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga apa namanya, saya sangat mendukung akan apa yang direncanakan oleh Pak Mas Riani. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Mentor atas dukungan dan juga harapan apa yang dilakukan ini menjadi solusi ya, khususnya dalam mata pelajaran Quran Hadis dan mata pelajaran lain pada umumnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Mentor. Selanjutnya dipersilahkan ya kepada saudara penguji untuk melakukan elaborasi. Dipersilahkan waktu maksimal 10 menit Bapak. Silakan. Baik, baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Dr. Nurul. Ya. Kita langsung aja ke Mbak Mas Riani. Ya. Oke, Mbak Mas Riani, eh, yang apa namanya isu yang diangkatin ini sebenarnya tugas jabatan atau tugas organisasi? Kepripun Bapak? Ini merupakan tugas jabatan atau tugas organisasi? Tugas jabatan. Jelaskan nggak? Jelas, eh, bisa dijelaskan kenapa ini jadi tugas jabatan seorang guru? Nggih. Terima kasih Bapak. Karena di identifikasi itu kan kurangnya minat dan motivasi. Salah satu penyebabnya itu banyak guru yang masih model pembelajarannya itu monoton menggunakan buku pegangan. Jadi perlu adanya inovasi dari gurunya, jabatan sebagai gurunya itu untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Sehingga menurut kami itu tugas jabatan. Oke. Terus ini masuknya ke manajemen ASN atau ke smart ASN? Kalau menurut kami lebih dua-duanya sebenarnya masuk gitu Pak. Si manajemen ASN masuk, di smart ASN masuk, tapi lebih menonjolnya ke manajemen ASN-nya karena di perorangannya muatan. Oke. Terus dalam apa namanya melakukan kegiatan ini melibatkan pihak lain nggak? Sementara ini sih tidak melibatkan pihak lain Pak, hanya kami guru dan juga peserta didik sebagai objeknya. Oke gitu. Terus kalau pada tadi kan puzzle itu ya, Gih. Mbak Mas? Ya. Ini sebelumnya pernah ada yang menerapkan gitu atau ada ide ini dari mana gitu? Oh, ide ini saya terinspirasi sebelum saya jadi CPNS, saya mengajar di MI, kebetulan materinya Guna. Di situ saya menggunakan kartu kartu huruf Gunah seperti itu. Nah, ketika saya masuk menjadi CPNS di MTSN 1 Klaten ini, saya melihat ada materi Al-Mutafifin yang mohon maaf suratnya itu panjang. Akhirnya saya terinspirasi untuk menggunakan metode puzzle ayat. Kalau di MTSN sudah pernah dilaksanakan, saya kurang paham. Tapi kalau di luar MTSN 1 Klaten sudah ada yang menggunakan. Jadi saya mengadaptasi metode tersebut, media tersebut. Oke, jadi berupa kartu-kartu disusun gitu ya. Nggih. Oke. Pernah diukur nggak seberapa efektif gitu? Belum, Bapak. Kalau Oh, yang waktu saya pernah pengalaman menggunakan kartu yang sebelum saya CPNS, alhamdulillah anak-anak lebih semangat, lebih tertarik, ngoten. oke, oke, oke. Oke, saya rasa cukup Bu Nurul. Cukup. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian seminar rancangan aktualisasi atas nama Ibu Masriani SPDI yang berjudul Upaya Peningkatan Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadis dengan menggunakan media puzzle ayat dan arti pada materi surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 di kelas 9 MTSN 1 Klaten telah selesai. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Terima kasih Ya, ya, kepada ya. Bapak Haji Zainuddin Ya, Khalid. sama-sama Dede, Bu alhamdulillah Nurul, Pak sukses selalu Amin. Bapak, sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat Baik, nggih Ibu Masriani amin. nggih. Terima kasih banyak Selamat, Bu atas alhamdulillah. Nggih. pembiayaan. Insya Allah, Nggih. terima kasih banyak. Ya, untuk selanjutnya dipersilahkan nggih Bu Masriani Nggih. di stop.